Hai semua, kembali bersama saya, Doni Nancy Adventure. Nah, teman-teman semuanya, di episode Doni Nancy Adventure ini yang ketiga, saya akan bincang-bincang dengan seorang wanita, teman saya, wanita yang super juga, karena dia juga pernah melakukan pendakian ke Gunung Elbrus, Rusia. Keren kan? Kemudian, dan yang menariknya lagi, saat ini dia sangat menekuni dengan yang namanya trail running. Nah, bagaimana keseruan saya dengan pembicara satu ini? Yuk ikutin bincang-bincang saya dengan Dede Wanta. Halo Dede, apa kabar? Hai Don, kabar baik. Lo apa kabar? Baik banget nih. Gimana selama COVID ini kerjaannya ngapain aja? Biasalah ya, kita kan WFH, terus-terusan WFH. Kebetulan kalau di kantor emang 20% doang yang boleh work from office. Jadinya kita mostly WFH. Oh gitu. Oke, Dek, thank you banget ya sudah mau bincang-bincang di channel gue ya. Ya, cia. Keren ya, keren ya, keren Yeay. ya. Yeay. Jadi, Yeay. heeh. Dan hari ini gue bakal banyak tanya-tanya sih tentang terkait dengan petualang lo dan terutama tentang olahraga larinya nih, gitu ya Dek ya. Nah, uh, kalau dari gue yang pertama sih, boleh cerita gak kira-kira kalau misalnya dari lo sendiri, selama lo jalan-jalan, petualangan mana sih yang paling mengesankan buat lo gitu? Jalan-jalan. Jalan-jalan, traveling atau apapun lah. Oke, traveling apapun. Oke. Um, Kalau jalan-jalan tuh semuanya tuh selalu menyenangkan deh buat gue. Hmm. Tapi ada dua yang menurut gue paling berkesan sih. Yang pertama solo traveling. Gue pernah solo dan menurut gue itu salah satu achievement buat gue karena gue pernah jalan-jalan sendiri tuh dibantu lu juga sih Don waktu ke Flores. Oh, oke, Ke oke, oke, Flores. oke. Dari mana? Dari Labuan Bajo sampai ke Kalimutu, ke ND. Nah itu kan sebenarnya 7 atau 8 hari itu gue sendiri kan. Jadinya itu buat gue itu sangat menyenangkan banget, banget banget sih semuanya. Terus kalau yang kedua, yang paling berkesan buat gue itu Rusia, Terus. Elbrus. Oh, Elbrus. Oke, oke. Itu Elbrus. Ah, banyak ya pertama kali ke Eropa, tapi kemudian ke Eropanya ke Rusia, oke. Terus naik gunung tertinggi di Eropa, salah satu Seven Summit kan di Eropa. Ketemu salju dengan semua pengalaman baru yang pertama kali ada di sana, jadi pengalaman baru di sana jadinya itu yang buat gue sangat berkesan sih. Oke, oke. Waktu di Elbrus sampai puncak juga, Dek? Iya, sampai puncak. Wis, mantap. Kebetulan waktu itu sampai puncak dan pada tanggal 17 Agustus. Oh, keren-keren. Barengan jadi kita semacam ya upacara kecil lah ya di puncak 17 Agustus yang berhasil muncak kita memang hanya berlima.
Kita dari 12 yang berhasil muncak 17 Agustus itu ada 5 orang. 5 orang dari berapa? 12. Dari 12. Dari Itu 12. dari Indonesia juga, Dek, Dari semuanya. Indonesia. Kita kayak kontek-kontekan, kemudian sebenarnya pertama diajakin karena kan gue masuk dalam satu komunitas olahraga namanya Indonesian Spartan. Kebetulan pelatihnya itu pun background-nya adalah mountaineering. Dia salah satu orang yang hebat lah ya pada zamannya. Dia waktu masih SMA, dia udah pernah mencapai 8.000, ketinggian 8.000 itu Gunung Makalu di Nepal. Itu SMA, sekitar kayaknya masih tahun 80-an kali ya, jadi wow banget kan. Iya, betul. Nah, pada saat ada satu kelompok yang pengen berangkat ke Elbrus, dia kontak pelatih gue, dan kemudian pelatih gue ngajakin gue, mau ikutan nggak ke Elbrus gitu. Wah, kan pengalaman luar biasa ya. Wah, antara tekan sama, wah gila seru nih, emang gue bisa ya. Ketinggiannya tuh 5.400 apa berapa gitu. Ketinggiannya kan tinggi banget ya. Gue setinggi-tingginya gue cuma pernah ke Rinjani. 3.000 berapa? 3.700 ya Rinjani ya? Kan ya, mungkin jauh tuh. Ya. Ya sebelumnya gue udah pernah ke Everest Base Camp sih. Cuman ini berbeda lah dengan Everest Base Camp gitu. Kalau ini kan benar-benar muncak gitu ya, Dea? Ya, kalau kemarin ke Everest Base Camp-nya kan cuman ke Base Camp. Iya. Base Camp Base Camp 5.400 sih, cuman dia Base Camp aja. Nah, ini kan beneran muncak. Pakai bendera Indonesia, jadi kayak wow banget gitu. Jadi akhirnya ikutan sih. 17 Agustus kita muncak. 17 Agustus. Nah, waktu ke Elbrus itu pengalaman yang paling menarik apa nih, Dek? Waktu lo ke sana gitu. Wah, ada kejadian seru nggak yang mungkin lo bisa cerita nih? Wah, gokil sih. Elbrus tuh mulai dari, sebenarnya kan standar ya persiapan proseduralnya adalah safety prosedurnya, manajemen perjalanan kita harus ada aklimatisasi. Jadi memang sudah melakukan aklimatisasi selama 2 hari. Kemudian kita belajar pakai krempon dan lain-lain. Jadi pada saat kita berangkat sebenarnya udah diajarin sampai cara jatuh pakai krempon dan pakai ice axe itu, tongkat itu kita diajarin nanti kalau cara jatuh gimana. Sebenarnya tadinya kenapa harus diajarin cara jatuh sih, barulah pada saat muncak gue tahu ternyata kita naik ke atas, dari sadel naik ke atas itu bersebelahan sama jurang. Ya, jurang yang emang kita disuruh pakai harness, pakai tali segala macam karena takutnya kan ada kenapa-napa. Yang seru tuh pas muncak itu badai. Nggak badai juga, tapi angin kencang gitu. Salju lagi ya. Salju dan semuanya tuh benar-benar kabut putih semuanya, dan saljunya turunnya lagi lumayan banget. Pada saat kita latihan aklimatisasi memang beberapa kali kita kena turun salju yang sampai lumayan banget, saljunya sampai tebal. Pada saat muncak terjadilah hal yang sama, hanya saja berbeda ketinggian. Yang ini kan tinggi kan, oksigen juga udah tipis. Pada saat itu sebenarnya tenaganya tuh udah habis. Mau ke puncak aja sih sebenarnya tenaga udah habis. Pasti di situ udah mulai perjalanan mental dan spiritual itu udah sangat amat terjadi. Hidup dan mati kali ya? Iya, karena udah sempat ngomong juga tuh karena deket kan sama coachnya, jadi coach gimana nih, kita bisa nyampe nggak? Bisa lah deh gitu. Tapi kita bisa turun nggak? Udah mulai orang-orang yang udah mulai berpikir, kita kan diajarin ya Don, kan kita sama lah ya diajarin kalau puncak kita adalah bonus, yang penting juga adalah turun dengan selamat. Jadi nggak cuma lo nyampe puncaknya bisa apa enggak, tapi turunnya bisa nggak nih nanti kita gitu. Apalagi dengan logistik yang sudah mulai menipis. Pada saat itu sih logistik kita menipis. Jadi memang badai, nyampe di puncak itu putih, kita nggak bisa lihat pemandangan apa-apa. Kita cuman ada
satu apa lupa namanya yang bentuknya segitiga gitu, itu adalah menandakan itu adalah puncak. Ya udah kita foto di sana, kita muncak. Sebenarnya air habis pada saat kita muncak, air habis sampai apa ya mungkin udah setengah survival kali ya. Jadi ya kita makanin salju gitu karena udah nggak ada air. Makanin ice cream. Itu lumayan ekstrim sih. Terus pas lagi turun pun kita emang tinggalin carrier besar di sadel. Jadi turun itu semuanya udah putih sampai kami ada guide juga. Guide juga tuh udah ingetin kita, tolong jangan jauh-jauh karena jarak pandangnya itu paling cuma berapa ya? Jarak pandangnya paling 5 meter. Dan bayangnya itu kan penuh semua ya. Maksudnya itu putih semua. Kita nggak tahu arah. Dan udah pasti nggak ada pohon kan ya. Biasanya patokannya pohon kayak atau apa gitu kan ya. Atau jalan setapak kan, jalan setapak ketutup sama si salju semua. Rata banget sama salju. Tapi yang menarik adalah pada saat turun sadel itu kita cuma ngeliat semuanya salju. Pada saat kita mau nyampe sadel udah semuanya putih, blas putih semua, kecuali itu ada kayak seonggok hitam-hitam gitu di ujung sana gitu. Hah, itu apaan ya? Yang lain itu putih, batu-batunya atau apa tuh semuanya pada putih gitu semuanya. Itu apa ya? Ternyata itu carrier kita. Oh, ditinggal gitu ya, Dea ya? Jadinya ya? Carrier ditinggal, carrier besar ya, tapi kita bawa dempet. Kita tinggal ya, it's a common thing lah ya, kita tinggal. Dan yang menarik adalah kenapa cuman itu yang nggak ketutup salju sebenarnya. Itu yang sangat menarik buat gue ya, buat gue itu sangat menarik. Kenapa itu yang nggak ketutup salju, sehingga kita langsung tahu di situ tempat itu carrier kita, dan di situ ada logistik kita juga kan masih banyak yang ada di situ kan, jadi sehingga kita bisa langsung asupin logistik. Dan turun dari situ pun sempat ngomong sama guide, gue ngerasain sesuatu yang aneh deh, masa kayak gini. Dia cuma senyum dan bilang, ya that's mountain permission. Jadi si gunung udah ngasih kita permit untuk kita naik ke atas sebenarnya. Jadi dia sempat jawabnya sih seperti itu. Oh gitu. Jadi jatuhnya tuh kayak apa ya? Ya bisa diartikan secara spiritual juga gitu kan. Oh ya udah emang kita dijagain sehingga kita bisa langsung nemuin carrier kita ada di mana. Jadinya kita langsung bisa asupin segala macam konsumsi supaya kita lanjut turunnya lagi itu bisa aman, damai, sentosa. Gitu. Jadi sampai si guide-nya pun, oh iya benar juga ya. Dia bilang, oh iya benar juga. I think that's mountain permission. It means that the mountain give you permit to go to the mountain, to the top of the mountain. Gitu sih. Jawab dia sendiri sih jawabnya gitu. Karena dia ingetin juga. Mau gunung apapun juga, lo tetap harus ada permit dari si gunungnya itu sendiri gitu. Wih, dari gunung, atau sebenarnya yang punya gunung adalah yang maha kuasa kan ya. Betul. Jadi itu satu kesatuan. Gue seneng ketika gue bisa merefleksikan hal-hal yang seperti itu sih. Ada yang di luar kuasa kita kan. Iya sih, Dek. Beberapa gue sih ngomong sama beberapa orang, kadang-kadang tuh yang sering dilupa tuh ada istilahnya kayak refleksi perjalanannya itu loh. Kadang-kadang betul, kadang-kadang orang lewatin aja, hanya sekedar jalan, hanya sekedar sampai puncak, atau hanya sekedar menikmati matahari terbenam, tapi kadang-kadang lupa untuk refleksinya itu. Dan padahal itu inti dari perjalanan juga kan sebenarnya kan. Buat gue sih iya loh, itu inti dari perjalanan semua ya, karena lu ngapain sih jauh-jauh berangkat terus lu cuman udah aja lewat aja gitu buat lu semuanya gitu, masa nggak ada apa-apa gitu. Iya betul. Nah lanjut nih Dek, yang kedua kan tadi kan sempat solo traveling ya ke Labuan Bajo tuh sampai ke Danau Kilimutu ya. Gue ada video yang Elbrus cuma 1 menit sih, mungkin mau lihat? Boleh.
Wes. Awal-awalnya tuh masih kayak hutan tropis juga ya, Ya, awal-awal ya. aktivitas di sana. Oh, oke 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 oke. Berarti lu salah satu wanita dong yang sampai puncak dong. Kalau gue lihat tadi. Iya. Benar Kebetulan ya? yang cewek cuma gua. Kita yang cewek tuh ada 4 orang, yang cewek yang berhasil muncaknya gua. Wanita super memang. Oke oke, sip. Thank you ya, Dek, buat videonya. Nah, terus yang kedua nih yang solo traveling nih, ini juga menarik juga nih. Ada beberapa kemarin gue ngobrol nih di sini juga sama Engel. Dia tuh pernah solo traveling juga ke Dieng. Mm-mm. Ke dia. Ke Dieng, betul, ke Dieng. Nah, terus Pengen deh. hasil dari refleksinya adalah dia tuh nggak begitu senang dengan yang namanya solo traveling. Karena tuh Hmm. kata dia tuh ternyata dalam perjalanan itu ada sesuatu yang harus dibagikan gitu atau di-sharingkan ke teman perjalanannya gitu. Nah, sementara kalau sendiri kan dia nggak ada orang buat sharing gitu. Jadi kayaknya kurang pas buat dia. Nah, kalau lu kan tadi lu bilang seneng banget ya dengan solo traveling yang kemarin. Nah, itu kenapa tuh, Ya. Dek? Ada perspektif apa gitu? Mungkin gua pengen tahu tuh. Mungkin agak beda ya. Mm-mm. Lagi-lagi kan kembali ke pribadi orang kali ya. Sip, betul Jatuhnya betul kan betul. kebetulan kalau misalnya gue merasa solo traveling kemarin itu malah gue merasa gue tidak sendiri. Yang pertama itu dalam perjalanan gue banyak banget orang-orang, teman-teman gue yang bantu. Salah satunya lu, Don. Hmm. Yang menurut gue bantuin gue untuk kelancaran perjalanan gue di sana. Kemudian juga gue sempat kontak dengan orang yang baru gue kenal sebenarnya waktu gue ke Pulau Moyo. Dan gue nanya sama dia, Pak, saya ingat Bapak punya teman di mana di ND. Ada nggak yang bisa temenin saya? Gue tuh kayak gitu. Akhirnya dia kontak gue untuk, nih ada nih saudara si ini bla 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 bla. Akhirnya dia pun bantu gue, Don. Jadi lo bantuin gue tuh yang waktu selama di gue di Labuan Bajo itu. Kemudian kan gue travel sendiri ke mana, ke Bajawa dan lain-lain. Itu banyak yang bantu gue menurut gue, sehingga gue di situ aja gue merasa gue nggak sendiri. Di situ gue udah merasa gue nggak sendiri. Dan dalam perjalanan gue solo di sana, gue ketemu banyak banget teman-teman baru. Maksudnya orang-orang baru. Bahwa orang itu pada dasarnya baik ya. Mereka semua tuh pada mau bantu. Ya, betul betul betul. Gue seneng tuh yang kan dari Labuan Bajo ke Bajawa. Mulai dari Labuan Bajo ke Bajawa aja, Ibu Mada yang bantuin gue untuk Ibu Mada ya yang which is lo memperkenalkan gue ke dia. Dia memberikan gue tempat tidur untuk 1 malam itu. Kemudian pagi-paginya dia udah bookingin gue travel. Dia bantuin gue booking travel. Yang kemudian dibayarin juga lo sama dia. Aduh. Oh ya? Serius? Beneran gue sampai nggak usah sih, gue udah ngerepotin, tapi dia malah enggak, dia malah happy gitu untuk. Dan hari itu adalah hari ulang tahun dia pada saat gue berangkat. Maksudnya gue udah ngerepotin dia, terus dia masih mau direpotin dengan cariin gue travel dan bayarin gue segala macam. Gue langsung berasa gue punya teman baru. Dan habis gitu kan kita masih suka kontak even lewat Instagram atau WA kan, Don. Ya. Jadi gue dapet teman baru tuh satu. Malam gue nyampe dengan Ibu Mada, kami duduk di tepi pantai kali ya, atau di dermaga gitu, kami duduk berdua, dan kami sharing tentang kehidupan. Woi, ini yang gak gue tahu nih. Iya. Kurang lebih dari jam 5 sore gitu sampai gelap. Jadi kita lihat sunset sambil kita sharing tentang kehidupan. Dia cerita tentang dia. Nggak ada Pak Deninya ya? Apa? Nggak ada Pak Deninya ya? Pak Deni. Pak Deni itu lagi menjemput atau lagi apalah. Akhirnya kita dibubarkan karena dia yang manggil untuk ayo kita makan malam gitu. Oh, oke. Gue langsung dapet teman lo, Don. Lo kebayang gak sih? Gue langsung dapet teman baru yang kita sharing tentang kehidupan gitu. Udah, besoknya gue berangkat ke mana? Besoknya gue berangkat ke Bajawa. Tujuan gue adalah ke apa namanya? Itu yang ada di atas. Kenapa gue lupa? Kampung adat. Kampung adatnya itu apa namanya?
Bukan ke Bajawa kali itu, ke Wairebo ya? Wairebo tapi gue dari Bajawa. Oh, dari Bajawa. Oke, oke, Dari oke. Bajawa. Opsinya kalau dari opsinya adalah sewa mobil atau ojek dari Hmm, Bajawa. dari Karena Bajawa. mobil itu sangat mahal dan lagi-lagi kan Solo ya, udahlah ya gue cari ojek. Gue Hmm. tanya ojek kanan kiri segala macam. Mereka juga ternyata banyak yang tidak tahu rutenya kemana segala macam. Tapi akhirnya ada yang mau anterin gue. Gue sendirian kan ya, ada yang mau anterin gue. Ojek itu kurang lebih ada kali 3 jaman gue ngojek lewatin hutan segala macam. Oh ya? Ya, dan orang pasti berpikir, lu nggak takut? Ih, gue takut karena kita out of nowhere dan gue cuma berdua sama dia. Betul, betul. Tapi ternyata dia sangat baik sekali. Maksudnya baik, dia malah concern sama gue yang, Mbak, Mbak sendiri? Iya, Mbak dari Dinas Pariwisata ya, dari pemerintah ya? Enggak, saya jalan-jalan. Kok sendiri? Gitu. Emang dibolehin ya sama keluarga? Dia tuh malah concern sama gue ke sana. Hmm. Singkat cerita, kita ngobrol-ngobrol selama perjalanan. Gue udah dapet teman baru tuh ya satu. Kita nyampe di Wairebo, masih di bawah, belum trekking. Pada saat gue bilang, Pak, kalau nggak salah namanya Pak Lukas. Hmm. Pak Lukas terima kasih ya, gue bilang Pak Lukas terima kasih. Terus dia malah gini, nanti pulangnya gimana? Mau saya jemput lagi ke sini? Dia tuh sampai kayak gitu. Hmm. Oh nggak usah, nanti aja. Mbak catat aja nomor telepon saya. Dia tuh langsung kayak gitu. Dia benar-benar khawatir sih. Lebih tepatnya dia beneran khawatir. Akhirnya gue udah di situ segala macam lah ya. Udah, gue nginep di situ. Dan di sana pun gue langsung mingle dengan si pemilik tempat rumah di rumah ini. Gue langsung minglenya tuh maksudnya gue sampai nongkrong di dapurnya mereka bersama dengan keluarga mereka yang kayak gitu loh. Lagi-lagi, wah gue dapet teman baru lagi. Sampai kalau nggak salah namanya Matius ya. Dia tuh ternyata salah satu guide-nya juga. Dia sampai nanya, besok gimana? Nggak tahu nih besok si bapak nanti yang ngatur. Ya udah Mbak, sama saya aja. Oh kamu juga bisa antar, bisa lah, bisa antar. Jadi gue langsung dianterin sama dia. Dan Hmm. gue kan kenal sama anaknya, sama emaknya segala macam. Dia nganterin gue akhirnya besok. Mungkin karena gue udah mingle sama mereka ya, gue bercanda sambil mereka masak gitu. Gue minglenya di dapur. Mungkin Hmm. tamu yang lain pada di ruang tamu ya. Kalau gue Ini langsung ke dapur. dia udah sampai di Wairebo-nya atau belum sih, Dek? Belum. Belum. Oh, Jadi di masih di bawah tuh ada kayak guest house-nya gitu loh, Don. Oh, iya, Aku iya, nyampe iya. ke sorean. Gue nyampe udah jam 4 sore. Gue Hmm. nyampe ke sorean. Jadi gue nginep di situ dulu semalam. Hmm. uh, itu tuh gue udah dapet. Terus gue pas di sana lagi gue inget tuh gue sampai foto sama ada bule juga yang ternyata dia udah akrab sama satu keluarga. Dia juga nongkrongnya itu di dapur. Jadi dia Hmm. ngeliat gue nongkrong dapur, nah ini siapa nih anak baru gitu. Akhirnya ngobrol sama dia pun gue jadinya punya berteman dengan dia. Sempet kontek-kontekan juga nih sama masing-masing orang. Sampai udah balik ke sini kita sempet kontek-kontekan. Jadi akhirnya si Matius ini yang nganterin gue ke atas, kemudian gue turun, gue nginep lagi semalam di situ karena gue mau naik busnya Wairebo, busnya di sana, Oh, bus gitu. transportasi umum kan ya, yang ternyata busnya itu adalah bentuknya Hmm. truk tapi namanya bus dan dia hanya akan ke sana jam 4 subuh. Waduh, itu si Pablasius, gue inget namanya si Pablasius tuh udah ingetin gue, Dede, kamu harus ini harus disiapin ya. Udah tidurnya pakai baju untuk langsung berangkat aja. Ntar saya bangunin segala macam, dia udah langsung siapin itu buat gue semuanya. Hmm. Jam 4 pagi, gue dibangunin, bus sudah datang, ya gue langsung berangkat. Say thank you. Lagi-lagi sama Pablasius pun masih suka SMS-an sama mereka. Sampai suka ditanyain kapan lagi kesini gitu. Itu Hmm. gue dari temen banyak loh. Itu baru hari ketiga kayaknya. Ya, Itu ya. teman gue ada banyak loh. Uh, apa Nah, terus gue dapat lagi satu lagi yang menarik. Gue pakai truk ke Bajawa. Jadi mereka ada terminalnya gitu kan. Terminal itu tetap ngeri sih. Itu kan
terminal tuh suka ngeri ya. Sebenarnya bukan ngerinya, tapi mungkin orang-orangnya yang Orang-orangnya, betul. Lebih tepatnya orang-orangnya. orang-orangnya, muka orang-orangnya, bukan personalitinya mereka ya. Muka orang-orangnya Hmm. tuh mungkin yang kita sudah punya stereotip mereka itu jahat. Itu ya stereotipnya itu menyebalkan banget sih. Hmm. Stereotip itu. However, gue nyampe di sana, nyampe di Bajawa lagi, gue nggak tahu gue mesti kemana. Apa yang gue lakukan, akhirnya gue di situ gue nelpon si orang ojek, si Palukas. Pak, saya, hah, di mana? Dia, ya udah saya sana, tapi saya butuh setengah jam nih. Dia langsung datengin, nyamperin gue. Sementara gue menunggu dia, gue mikir gue pengen ngopi dulu. Gue carilah warung kopi. Warung kopi kan apalagi, kan agak ngeri ya. Lebih ngeri lagi, tapi gue kayak, I have no else to go, tuh nggak sih? Palukas itu taunya stasiun. Kalau gue pergi kemana, di mana? Gue nggak tahu, gitu kan ya. Jadi gue memutuskan untuk pokoknya tetap ada di stasiun sih, tetap ada di terminal. Gue duduk di situ, gue ngopi, kemudian ada yang ada apa ya? Ada orang gila gangguin gue. Beneran gangguin. Serius. Gue takut banget karena orang gila ini nyamperin gue itu sangat dekat sekali. Sampai ada gue lupa namanya siapa. Dia yang ngusir orang gila itu. Gue berterima kasih banget sama dia. Pada saat itu dia bilang, dari Wairebo ya? Iya, aku tahu. Iya, itu kainnya. Dia lihat kain yang gue beli di Wairebo. Oh, Bapak tahu? Iya, saya putra Wairebo. Dia langsung bilang gitu, saya putra Wairebo. Artinya dia anak sana lah ya. Pas ngobrol-ngobrol lagi, ternyata dia keponakan Pak Blasius. Oh. Ya, what a small world. Makanya gue selalu bilang banyak orang baik dan gue dijagain terus. Kalau nggak ada dia, gue ketakutan banget. Ya, itu dia yang menjagain gue sampai gue kebelet banget dan gue cuma bisa, Mbak, kalau mau ke toilet saya jagain barang-barangnya. Dia jagain buat gue barang-barangnya. Sampai Pak Lukas itu datang. Sampai Pak Lukas datang, gue ke tempat travel untuk gue berangkat ke ND kan. Jadi pas di ND, sebenarnya pas di ND itu karena dia mungkin udah kota wisata kali ya. Betul. Everything jadi lebih mudah. Karena gue tinggal pilih homestay. Kebetulan pas nyampe di ND, ada orang yang bantuin gue, yang gue baru kenal, itu nyamperin gue. Udah nyampe di ND, ya udah saya jemput. Sama dia gue barengan nyari homestay di kakinya. Kelimutu sana. Dia yang bantuin gue. Pagi-paginya dia yang nganterin gue ke Kelimutu. Kemudian dia yang nganterin gue pulang ke bandara lagi. Akhirnya gue pulang ke sini. Dan dari ND ya? Naik pesawatnya ya? ND. Ya, gue dari ND. Dan semuanya tuh kayak ada yang jagain gue, semuanya itu baik banget sama gue. Beberapa hal yang membuat gue takut segala macam, ada aja yang bantuin gue. Jadi itu sangat spesial banget sih buat gue. Dan kadang tuh kalau sekarang ya suka mikir, kadang tuh itu waktu itu keberuntungan gue atau jadi hanya sekali beginners luck. Mungkin karena itu pertama kali, kemudian gue bingung atau gimana. Gue pengen sih, jadinya gue masih pengen sih gue solo traveling lagi. Persepsi gue sih masih lah banyak orang yang mau bantu lo selama lo mau mengenal mereka segala macam. Betul banget. Itu sih, jadi gue pengen sharing tentang ini, pengen ada teman. Enggak, gue nggak ngerasain itu karena tiba-tiba temen gue banyak banget. Banyak banget gitu tuh. Temen gue tuh banyak banget. Gue cuman sendiri pada saat gue mau tidur, which is gue happy banget gitu. Betul. Itu mungkin ya, lagi-lagi pengalaman mungkin bicara tentang banyak orang beda-beda. Iya, ketemu banyak orang yang kadang-kadang tidak terduga gitu ya. Betul banget. Nah, ini nih, Dek. Kan sekarang kalau misalnya gue lihat di Instagram lo, akhir-akhir ini kan juga lagi apa nih, lagi beda hobi kayaknya nih ya. Sekarang kan suka lari nih. Nah, kenapa suka lari nih, Dek? Ada apa dengan lari dari kehidupan atau bagaimana nih, Dek? Iya.
Rese loh. um, Suka lari kenapa ya? Pertama gue dari dulu emang doyan olahraga kayaknya sih. Dari dulu suka olahraga. Dulu basket atau lari. Dari dulu emang gue suka lari kok di road. Kemudian gue baru tahu ternyata ada yang namanya trail run atau lari ngetrail. Istilahnya trail run, ngetrail atau apalah gitu. Dan kenapa gue makin menyukai kesini karena gue suka alam kan. Dan gue ini perpaduan yang luar biasa di mana gue suka lari dan gue suka alam. Jadi selama gue lari, gue sangat enjoy banget tuh sama alam, bener-bener. Kalau gue lari di jalanan, di road gitu, gue biasanya kan pakai, ya masih suka dengerin lagu lah gue, karena gue merasa gue bosen, jadi gue denger lagu. Tapi kalau nge-trail, gue gak akan pernah sih dengerin lagu. Suara alam lah, suara apa itu buat gue sangat menyenangkan. Bahkan sepi-sepinya tuh yang gimana gitu tuh, ya kita kalau emang doyan kayak gituan sih emang seneng ya. Betul. Itu sih sebenarnya kan nggak beda jauh sama hiking. Trail itu nggak beda jauh sama hiking. Cuman yang trail ini dilariin aja gitu. Iya, Larinya juga nggak lari yang gimana banget. Enggak sih, gue sih nggak kesana, cuman ya jalannya lebih cepat. Udah gitu doang aja gitu. Dan pertama kali nge-trail tuh kemana sih, Dek? Pertama kali nge-trail, gue ngambil di itu, Taman Hutan Raya Bandung. Itu 10 kilo sih waktu itu. Taman Hutan Raya Bandung? Bandung, di daerah Dago Atas itu. Oh, Dago Atas. Itu Emang pertama ada kali? race. Itu ada race. Ada race dan biasanya kan cuma lari-lari lari di hutan UI gitu misalnya. Gue nggak gitu ngerasain sih, masih ya udah ya lari di alam ya udah gitu-gitu aja sih, nggak gitu ngerasain. Tapi giliran gue lari di Taman Hutan Raya Bandung itu, karena dia ada naik turun, kemudian baunya daun-daunnya tuh benar-benar kayak lo lagi naik gunung, lo tau nggak sih betul. bau daun, apalagi bau daun lembab atau bau daun abis hujan, bau tanah, ya itu bau rumputnya gitu ya, kan? itu baunya tuh gue seneng tuh yang kayak gituan. Kayaknya sejak itu gue tambah seneng nge-trail sih. Dan pengalaman nge-trail lu yang paling menyenangkan tuh di mana, Dek? Menurut lo? Kemana gitu? Paling menyenangkan apa ya? Mungkin yang paling terkini kali ya. Yang paling terkini di mana menurut gue itu adalah jarak yang paling panjang yang pernah gue jalanin gitu. Kemana tuh? Oke, kalau paling menyenangkan ada satu nge-trail, gue ikutan race. Gue 2 summit, Gunung Arjuno dan Gunung Welirang. Oh ya, Arjuna Welirang ya. Arjuna Welirang. Itu Arjuna Welirang, terus ada beberapa gunung kecil lagi lah. Itu salah satu race yang brutal sih buat gue sih, salah satu race yang brutal. Kita start jam 12 malam kalau nggak salah. Jam 11 atau jam 12 malam gue lupa. Tapi feeling lo ketika lo lari-lari, kemudian lo ngelihat sunrise. Aduh. Waduh, yang berhenti awalnya sejenak deh. Gila sih. Awalnya kan lo ngerasa lo lari malam-malam, lo kebayang kan lari malam-malam di gunung. Lo aja menghindari untuk jalan gunung malam gitu kan. Ini lo lari. Mencekam banget sih rasanya. Gue biasanya lihat depan, lihat belakang, ada orang nggak sekitar gue. Maksudnya ada pelari yang lain nggak, biar gue nggak benar-benar sendiri. Itu agak-agak mencekam. Jadi agak parno-parno gimana pada saat mau sunrise. Wah gila sih. Itu langsung lo dapet ada energi booster lagi pada saat itu. Energi booster lagi. Wah gila. Wah keren sih. Hal-hal yang kayak gitu tuh Don. Maksudnya gue males tuh kayaknya kalau misalnya naik 2 gunung itu bawa carrier. Iya sih ya. Berat juga itu sebenarnya. Mendingan gue bawa diri aja gitu. Paling kan DP kecil kan ya. Bawa itu hal-hal yang kayak gitu tuh Don. Yang kenapa gue seneng nge-trail. Gue bisa nyamperin terutama gunung-gunung yang belum pernah gue daki. Dalam waktu singkat bisa gue samperin. Iya ya, betul juga ya.
Biasanya kan orang 3 hari 2 malam kan. Kemarin gue berapa? 14 jam kalau nggak salah. 14 jam. Nah, Hmm. itu kan gila banget ya fisiknya ya, deh ya. Lu tuh ngelatih fisik lu gimana sih sampai begitu sih? Lariin aja. Kenapa? Lariin aja. Iya. Oh ya? Um, apa ya? Ya lu lariin aja juga biasanya akan kebentuk kok. Walaupun ada sih, gue ada beberapa ada latihan-latihan strength gitu loh. Latihan strength, gue pakai aplikasi ataupun ada dari komunitas gue juga ada yang kita fokus pada strength, pada calisthenics. Jadi gue untuk itunya sih gue dapet di situ. Kalau larinya sendiri masalah endurance kali ya. Kalau terkait dengan endurance, umumnya dia memang harus lo latih dengan berbagai trik lah. Endurance itu ada macam-macam lah triknya. Salah satunya lari dengan heart rate tertentu, heart rate 70%, jadinya lo bisa naik endurance-nya. Wah, itu detail banget kan. Iya sih. Nggak usah lu jelasin lah di sinilah kayaknya. Gue bukan expert juga, gue jadi kayak kadang-kadang tuh gue kalau emang wah nih endurance gue lagi payah nih, ini apa yang gue lakukan ya, gue udah A, B, C, kenapa gue belum ya, biasanya gue suka browsing juga sih sebenarnya. Kalau nggak nanya pelatih gue, biasanya gue suka browsing. Ya gue coba kayak gini kali ya, gue coba kayak gini. Lagi-lagi ya kalau kayak olahraga atau apapun, gue sih selalu menyarankan lu dengerin sama badan lu deh, jangan terlalu banyak dengerin teori, tapi dengerin badan lu deh. Badan lu ngerasa capek, badan lu ngerasa ini udah terlalu over, ikutin badan lo. Dia lebih jujur main sama lu. Iya ya, gitu. Makanya kayak nggak kebayang gitu buat gue kayak anjrit nih lari di gunung gitu. Kayaknya jalan aja susah banget di gua gitu. Ya kan napasnya ngaturnya gitu ya kan. Ini lari. Nafas sih ya. Ngatur nafas sih lumayan, yang ngatur nafas yang lumayan challenge Challenge menurut gue. ya. Lumayan challenge tuh. Panjang lagi kan ya. Betul, panjang cuy. Yang Hmm. kalau misalnya dulu kayaknya kita naik Arjuna tuh mikir tuh kayaknya 3 hari 2 malam tuh kita ngecamp tuh. Nah itu Ya, cuma berapa jam kan? ya, Gila. kayak gitu-gitunya sih Tuh. lumayan. Nah Dek, kalau misalnya kalau di Instagram nih gue ngeliat ada Spartan Virtual Race itu apa ya Dek ya yang lo ikutin ya? Kayaknya Ini tuh gue lebih sadis lagi tuh kayaknya. Asia loh yang gue baca ya. macem kayaknya ya gue. Nggak ada kerjaan kali gue Don. Iya, ngangkat-ngangkat apalah chat kayak ember chat gitu. Itu apa Ember tuh? chat ya ya. Salah selain jadi hobi gue memang lagi satu trail run, selain selalu dan hopefully always be ya kita mountaineering ya Don ya. Kayaknya itu akan menjadi hobi gue selalu. Yang kedua itu emang trail run, tapi di lain itu juga gue ikutan di Indonesia ada komunitasnya namanya Indonesian Spartan. Komunitas Indonesian Spartan ini adalah komunitas yang dibangun untuk mempersiapkan para membernya mengikuti Spartan Race. Oh. Jadi ada Spartan Race, ada yang namanya Itu Spartan. Spartan Race itu lingkupnya itu ya internasional atau hanya Internasional. internasional ya? Oke. Nasional, dia internasional, tapi memang kebetulan belum ada yang pegang hak ciptanya di Indonesia. Spartan Race ini apa? Spartan Race ini obstacle race sih. Obstacle race ini maksudnya nanti ada lari, intinya lari, tapi ada beberapa obstacle yang harus kita lewatin. Nah, obstacle inilah yang membuat gue untuk latihan selain kaki yang untuk lari, tapi gue harus latihan full body-nya gue. Makanya kadang kelihatan kalau gue posting di Instagram, gue kelihatan bolak-balikin ban lah, atau ngangkat-ngangkat ember segede-gede apa gue angkat gitu-gitu kan ya. Ya, Atau ngelewatin api ya kalau nggak salah ya. ya itu finishnya kita biasanya lewatin api. Itu finish. Oh, finishnya. Oke. Lainnya itu api. Atau ada yang gelantungan di monkey bar. Monkey bar tuh. Nah, itu obstacle-obstacle-nya. Oh, oke. Karena itu latihan-latihannya gue adalah mempersiapkan gue melewati obstacle-obstacle itu. Bahkan ada lompat tembok yang 8 feet.
Advit wall. Advit tuh berapa ya? Sampai 2 meter, 2,5 meter lah ya. 2,5 meter itu gue lompatin itu. Kalau gue nggak berhasil menjalankan obstacle itu, semua obstacle itu gue ada penalti. Pengurangan Penaltinya nilai itu gitu, Dek? penaltinya itu 30 burpees. Itu gimana tuh Burpees. pengurangannya? Maksudnya? Apa? Pengurangannya gimana 30 tuh? burpees. Jadi burpees itu ini Don, gerakan yang lompat, push up, lompat, push Oh, up. Nah, itu satu. Basically sih lompat, push up, squat itu satu. Nah itu kali 30. kali 30. Capek banget, Don. Kayak Makanya seri kita gitu ya? Kayak kita seri gitu kali. menghindari. Iya, kayak seri gitu. Kita menghindari untuk kita dapat burpees, makanya kita belajar obstacle-nya seperti apa. Oh, gitu. Nah, untuk Dan bisa obstacle-nya, semua kita harus latihan full body-nya kita, mulai dari upper-nya, tangannya, segala macam, core, back, wah udahlah semua-semuanya. Jadi harus, kadang sih di komunitas kita biasanya pada punya pull up bar lah buat latihan-latihan. dan itu satu tim ya, Dek ya? Maksudnya satu regu 4 Individual. orang, begitu ya? Individual. Oh, individual. Oh, oke oke. Kalau untuk Spartan Race ini individual. Biasanya sih individual. Sebenarnya yang membanggakan juga di yang di Filipina tuh kemarin apa ya? SEA Games ya? Atau Asian Games? Atau apa tuh? SEA Games Yang ya? di SEA Games ya, yang di Filipina kemarin. Ada tuh cabang olahraga halang rintang. Baru ada karena apa privilege-nya si tuan rumah kan. Nah, tuan Betul, rumahnya betul. bilang saya pengennya ada olahraga halang rintang. Karena Indonesia memang belum ada cabang olahraga tersebut, jadi empat tiga tiga di antara 4 atlet yang dikirimin kemarin, tiganya itu teman-teman Indonesian Spartan. Oh, keren 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 keren. Dan semuanya dapat medali perunggu. Dapat medali perunggu ya? Ya, untuk tim, kategori tim ya. Kategori tim ya. Wih, keren dong ya Ya, berarti ya. jadi emang udah menyumbangkan medali perunggu tuh buat Indonesia. Padahal baru ya, De ya? Baru. Jadi karena yang ketemu di SEA Games-nya di sana, itu kita suka ketemu di Spartan Race nggak tahu, Spartan Race di Singapura, Spartan Race di Malaysia, Spartan Race di Filipina, suka ketemu juga. Orang-orangnya sama. Itu aja ya orang-orangnya. Orang-orang itu aja, mereka yang ikutan Spartan Race ternyata mereka juga dikirimkan untuk mewakili negara mereka. Gitu. Jadi seru sih olahraga Indonesian Spartan ini. Dan ada rencana untuk ikut juga, Dek. Ada rencana untuk ikut eventnya juga. Event Spartan Race. Spartan Race sih gue udah pernah ikutan, Don. Oh, udah pernah. Gue udah pernah ikutan. Ya udah. Tapi kan kebetulan tahun ini ya pandemi semuanya. Tadinya gue mau ikutan juga nih tahun ini, tapi kan ya pandemi semua macam race kan ditiadakan. Betul. Jadinya virtual itu ya? Ya, akhirnya gue ngambil virtual race-nya aja. Ngambil virtual race. Ya, masih oke lah. Masih oke lah, biar badannya masih gerak-gerak lah ya. Iya, betul. Virtual race kan dia basicnya karena dia tahu kita semua tidak punya peralatan halang rintang seperti kalau lagi race, jadi dia kasihlah workout yang harus diselesaikan dalam sekian menit. Nanti harus laporan ke mereka. Ada websitenya, kita laporan ke mereka, kita udah ngerjain. Barulah kita dapat kayak sertifikat, iya kita finish dalam menjalankan virtual race ini. Wis. Berarti lo udah dapat sertifikatnya dong ya? Iya, virtual lah ya maksudnya. Virtual lah ya, kayak gitu-gituan sih. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada teman-teman di luar sana yang mau coba untuk kegiatan olahraga nge-trail gini, ada saran nggak, tips nggak dari lo?
Kalau buat gue sih, kalau misalnya lo pengen ngetrail, yang pertama ngetrail ya, terutama ngetrail itu yang pertama, lo doyan sama alam deh. Nomor satu. Nomor satu doyan sama alam, oke. Kenapa? Karena ketika olahraga lo berada di alam, semakin banyak yang tidak bisa lo prediksi akan terjadi. Macam-macam. Beda sama kalau lo kegiatannya indoor. Lo dunianya lo ada di dalam indoor itu. Tapi kalau misalnya alam, kita nggak tahu tuh. Satu, cuaca. Cuacanya itu kita nggak tahu akan seperti apa. Itu challenge juga. Bayang ya lo lari-larian saat hujan. Mending hujan, tapi badai. Mending badai. Mending badai doang. Nanti dikasihnya pakai kabut juga. Nah, itu atau tiba-tiba lo nggak tahu tracknya kayak gimana. Lu kan tidak bisa menguasai alam. Kalau misalnya apa ya, kayak di indoor, lu tahu tuh indoor itu ya udah semuanya lurus, atau di bagian silno nanti ada yang bolongan tuh baru direnovasi misalnya, kayak kan lo kan tahu karena lebih kecil. Alam itu gede banget. Jadi pertama lu harus suka sama alam dan expect the unexpected. Jadi lo pastikan lo menikmati dulu. Jadi semua yang tidak lo prediksikan kemudian terjadi, lo akan tetap menikmati. Kalau lo sudah bisa menikmati, lo pasti akan bisa ngejalanin semuanya. Oke. Itu sih buat gue nomor satu, alam. Kalau dari sisi fisiknya, kalau pengen latihan fisik, gue akan menyarankan untuk, kalau pengen lari juga ya, gue akan menyarankan untuk cobalah lari kecil-kecil gitu. Lari kecil-kecil, berapa misalnya 5 kiloan setiap hari masih oke lah, 5 kilo setiap hari. Nggak usah kenceng-kenceng, yang pasti yang badan lu enak untuk lu lariin. Nggak usah kenceng-kenceng. Kadang-kadang orang nyarinya speed gitu. Pace-nya harus sekian. Nggak lah, karena kalau kita, lu juga tahu ya Don, kalau kayak naik gunung, pas lagi nanjak lu nggak mungkin lari lagi. Iya, betul. Lu nggak mungkin lari. Kalaupun lari, lu juga nggak mungkin larinya kenceng-kenceng amat nanjak. Apalagi nanjaknya, atau kita mikirnya gunung gede misalnya. Wah gila, lu lariin tuh. Wah gila, emang sakti tuh. Pas nanjak ya. Banyak sih yang lariin, cuman nggak akan kenceng-kenceng banget juga. Jadi, kalau lo latihan larinya nggak usah kencang-kencang, yang penting badan lo yang enak aja segimana, dibikinin konstan aja badan lo yang nyaman seperti apa. Semuanya harus ada progresnya, maksudnya harus pelan-pelan ya. Semua akan mulai dari nol. Jadi kalau mikir gue nggak bisa lari, gue nggak bisa lari karena gue nggak bisa ngatur nafasnya segala macam. Oh ya udah, lu bisa jalan, silahkan lu jalan aja 5 kilo. Nanti abis jalan 5 kilo, lo mulailah dengan sedikit berlompat, jogging gitu kan. Ya, barulah lo tingkatin. Nggak harus ini kok, nggak harus lo langsung lari dalam kondisi kenceng, enggak lah. Nggak kayak gitu caranya. Semua pasti ada mulainya dari nol semua. Dari nol. Dan latihan fisiknya itu larinya memang lo lakukan setiap hari ya deh ya? Misalnya setiap pagi lo bangun lari, atau setelah pulang kerja lo lari gitu? Sebisa mungkin gue olahraga, sebisa mungkin ya. Mungkin gue setiap hari gue olahraga. Mostly sih gue memang pagi itu karena udaranya fresh sih. Kalau gue sih, karena udaranya fresh. Tapi yang harus diingat, badan kita juga bisa capek. Betul. Ya, badan kita juga bukan robot. Kalau buat gue itu dalam seminggu ada 7 hari. Nah, 1 hari itu gue pasti nggak ngapa-ngapain. Gue akan kita menamakannya itu rest day, hari istirahat. Jadi kita nggak olahraga, biar badannya kita recharging. Iya, betul. Kalau pelatih gue tuh selalu bilang rest is as important as stress. Jadi istirahat itu sama pentingnya sama lo latihan-latihan. Betul. Jadi harus lo pakai waktu untuk istirahat sih. Itu tetap. Sama gue habis begadang. Kalau misalnya lu begadang, lu cuma tidur 3 jam, 4 jam, gak usah olahraga, lu tidur lagi aja. Jantung kita lo nanti lo, kalau lu begadang terus lu paksain olahraga, hati-hati lo jantung kita. Pokoknya intinya ada waktunya untuk istirahat lah ya, Deh ya. Dan dengerin
Tadi yang lu bilang dengerin badan kita juga. Badan lu dia yang paling jujur kok. Emang Mm-mm. badan lu ngantuk, lu abis begadang, lu masih pengen tidur, ya tidur aja. Nggak usah paksain Betul. olahraga. Nggak usah dipaksain olahraga, nanti lu malah berantakan sendiri. Jantung kita loh, yang kasihan kan. Iya, betul. Mm-mm. Oke deh, Dek. Thank you banget ya buat sharing-sharingnya. Ya, gila keren banget sih menurut gua. Ternyata ada ya pelangi yang, wah ya, anak pelangi yang luar biasa. Gila, keren-keren. Nah, eh sebagai hadiah, sebelum menutup, apa namanya, bincang-bincang Jadi kita. ada hadiah. Enggak deh, bukan hadiah. Ini Gimana sih? ada permainan game sedikit, jadi kayak lu harus jawab Yes, cepat. yes. Hah? Harus Jawab, banget gua mikir jam segini, Don. enggak, lu harus jawab cepat Habis aja. ngetrol tadi nih. Gua habis ngetrol 32 kilo, capek gua. Ya, cuma sebentar kok, cuma 10 pertanyaan. Pilih cepat ya. Oke. Misalnya kayak Malaysia atau Indonesia, lo tinggal pilih mana gitu. Ah, oke, Ya, oke. nggak usah mikir. Oke, Gua fokus ya. sip 10 aja, 10 aja. Siap ya, deh ya? Gunung atau pantai? Gunung. Oke. Ini bebas ya pertanyaannya. Ganteng tapi miskin atau jelek tapi mapan? Jelek tapi mapan. Jelek tapi mapan. Gila, matre banget nih. Peace. Terus tahan lapar atau tahan rindu? Tahan lapar. Tahan lapar, oke. Tenang deh, nggak ada pertanyaan probingnya. Thank you. Gue itu yang gue khawatirin. Probingnya sih yang gue khawatirin. Enggak lah, enggak lah. Selanjutnya, terjebak macet atau terjebak nostalgia? Terjebak macet aja. Terjebak macet. Di atas, di bawah? Di atas. Jago masak? Nih kalau udah jadi istri ya, Dek. Lebih suka dibilang jago masak atau jago ranjang, Dek? Jago masak. Jago masak. Pencinta alam atau pebisnis? Cinta alam. Traveling di dalam negeri atau traveling ke luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Gondrong atau cepak? Gondrong. Gondrong. Selanjutnya, CLBK atau cinta lokasi, deh? Cinta lokasi aja. Cinta lokasi aja. Oke. Thank you banget, deh. Ya, supaya nggak terus-terus banget obrolan kita. Tapi malah bikin gue deg-degan pertanyaan-pertanyaan terakhir itu. Gue mikirin ini semenjak kita deal itu loh. Semenjak, Wow, waduh, iya, waduh. itu. Sekali lagi thank you ya, Dek ya. Thank you, Don. Oke, di masa COVID ini sehat selalu, tetap olahraga. Amin. Oke. Amin, sehat selalu juga ya. Oke, thank you ya, Dek. Thank you. Yuk, Dadah. dadah.